Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Lutfiana dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Ya, di sini saya akan mengadakan penyuluhan tentang pencegahan rabun jauh. Yang pertama, bapak-bapak mengerti apa sih tentang pencegahan rabun jauh itu? Terus tips mencegah rabun jauh itu seperti apa, penyebab rabun jauh itu seperti apa nih? Tujuannya itu supaya tidak bapak-bapak dan ibu-ibu supaya tidak rabun jauh, terus mencegah pencegahan itu tersebut, terus melakukan tips pencegahan rabun jauh itu seperti apa. Yang pertama, saya jelaskan pencegahan rabun jauh itu seperti apa. Pencegahan rabun jauh, apa yang dimaksud dengan rabun jauh? Gangguan pada penglihatan menyebabkan objek yang letaknya jauh terlihat kabur, tetapi tidak masalah melihat objek yang letaknya dekat. Ya, jadi kalau melihat dari jauh itu tidak terlihat wajahnya kabur gitu. Kalau melihat yang dekat itu terlihat jelas. Penyebab dari rabun jauh, genetik. Yang pertama, genetik, yaitu seseorang yang orang tuanya mengalami rabun jauh memiliki resiko lebih besar untuk menderita rabun jauh. Genetik itu seperti turunan, bisa ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Yang kedua, kurang sinar matahari. Seorang jarang beraktivitas di ruangan lebih beresiko menderita rabun jauh karena kurangnya mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga, kekurangan vitamin D. Sebuah penelitian mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kekurangan vitamin D bisa beresiko mengalami rabun jauh. Yang keempat, kebiasaan membaca dan menonton terlalu dekat. Ya, ini sering terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak kecil. Kalau melihat gadget itu sambil tidur, melihat TV sambil tidur, dan seterusnya. Bagaimana cara tips mencegah rabun jauh? Yang pertama, memeriksa mata secara rutin. Segera pergi ke dokter jika mengalami keluhan mata, seperti sakit mata merah. Terus mengontrol kondisi kesehatan kronis. Kondisi tertentu seperti diabetes dan tekanan darah tinggi dapat mempengaruhi penglihatan jika kamu tidak menerima perawatan yang tepat. Yang ketiga, hindari sinar ultraviolet atau matahari. Pakai kacamata hitam yang mengalami radiasi ultraviolet. Yang keempat, mencegah cedera mata. Kenakan kacamata pelindung ketika melakukan hal-hal tertentu seperti pemain olahraga, memotong rambut, melukis, atau menggunakan produk lain dengan asam beracun. Mengonsumsi makanan yang sehat seperti daging, singkong, buah-buahan, sayur-sayuran. Buah-buahan itu seperti pepaya, wortel, terus jeruk. Sayuran itu nanas, wortel, terus labu. Tuh. Berhenti merokok. Ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu itu, kalau bapak-bapak tidak boleh merokok gitu.
Gunakan lensa soft-lens atau kacamata seperti saya niki. Gunakan resep dokter ibu. Gunakan pencahayaan yang baik. Cahaya yang baik dapat membantu memperbaiki kualitas penglihatan yang baik. Salah satunya adalah dengan membaca di tempat terang, jangan di tempat yang gelap. Istirahatkan mata untuk mencegah kelelahan mata. Atur jarak dan durasi pada dengan komputer atau saat mengerjakan tugas, termasuk membaca setiap 20 menit. Jika kamu mengalami gejala-gejala seperti tiba-tiba kehilangan penglihatan, kelihatan pada suatu mata dengan atau tanpa rasa sakit, pandangan tiba-tiba kabur, terus penglihatan ganda dan kamu melihat kalian cahaya dan bintik-bintik hitam dan lingkungan cara sekitar lampu, maka besar kemungkinan ini adalah kondisi medis atau mata yang seri. Ya, selanjutnya itu bapak-bapak dan ibu-ibu mengerti apa yang dimaksud dengan rabu jauh? Ya, betul bapak-bapak ibu-ibu. Tindak kesimpulannya, jaga mata agar hati dan sikap terjaga. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya bapak-bapak ibu-ibu. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.